Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga kita alhamdulillah tak selesai melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid kita ini. Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasiro. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang berbahagia, pagi ini kita lihat ada manusia yang terbaik, ada manusia yang terburuk dalam Islam. Kenapa kita membahas ini? Supaya kita tidak mengikuti. Kalau yang terburuk itu jangan kita ikuti. Jadi Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, kalau kita lihat manusia-manusia terburuk, yang pertama kita lihat orang yang bermuka dua. Dalam surat yang kita bacakan tadi, surat An-Nisa ayat 145, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi manusia. Surat An-Nisa ayat 145. Rasulullah bersabda, kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang bermuka dua. Dia mendatangi kelompok yang ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok lainnya dengan wajah lain pula. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang dimaksud dengan orang bermuka dua adalah kaum munafik. Tidak memiliki pendirian dan keteguhan dalam imannya. Bila berkumpul dengan kaum muslimin, seolah-olah ia bagian dari mereka. Namun jika bersama kaum kafir, bisa jadi ia lebih dahsyat kekafirannya dibanding kaum kafir itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat orang yang tidak bisa disadarkan oleh pesan-pesan Al-Quran.
Rasulullah bersabda, di antara manusia yang terburuk adalah seorang pendurhaka lagi kurang ajar, yang membaca kitab Allah namun tidak tersadarkan oleh satu pun darinya. Riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Jadi apapun nasihat dari Al-Quran tidak ada bekas dalam hatinya. Kalau orang-orang yang beriman dibaca Al-Quran, dia bertambah keimanannya. Ada orang yang mengaji di masjid, terdengar dari corong, orang yang beriman tersentuh hatinya. Tapi kalau orang yang terburuk ini, orang yang buruk ini, tidak apapun pesan-pesan dari dalam Al-Quran, tidak ada tersentuh hatinya. Jadi begitu Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia. Makanya kita harus coba, kita harus selalu berusaha meningkatkan, mentadaburi Al-Quran, mendalami Al-Quran. Untuk tahun besok dari SMK, dari penerimaan, kita juga menyaring siswa-siswa yang akan sekolah di tempat kita, dilihat bacaan Al-Qur'annya sampai di mana, dilihat kemampuannya sampai di mana. Ya, ini dari Dinas Pendidikan memang ada, cuman evaluasinya nanti yang belum jalan. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi. Ada itu Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, jelas-jelas ini Al-Quran panduan kita, tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Dari kecilnya tidak pernah belajar membaca Al-Quran, sampai tua tidak pandai membaca Al-Quran. Ada satu keluarga yang kayak gini, Bu. Sedih kita kan. Jadi kalau tidak pandai membaca Al-Quran, otomatis sholatnya tidak juga. Kita sudah lihat. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, kasihan kita. Orangnya baik, tapi ya hablum minnasnya baik, tapi hablum minallah kena, tidak juga bisa. Ini Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, orang yang buruk itu tidak tersentuh dengan pesan-pesan Al-Quran, nasihat-nasihat dari dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Lalu selanjutnya, orang yang merusak akhiratnya demi meraih dunia milik orang lain. Rasulullah bersabda, di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut dunia milik orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut Al-Busiri sanadnya hasan. Yang dimaksud di sini, orang ini bisa saja membunuh orang lain, bisa saja merampok, merampok harta, sehingga ambisi dunianya dapat mendapatkan harta dengan mau membunuh orang lain, mau berbohong, mau berdusta, yang penting harta dapat, kan begitu. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia,
sebelum kita Indonesia ini pilkada nanti, ini kelihatan orang-orangnya, termasuk orang yang berjanji-janji. Janji itu ini tapi tidak pernah digubris, pelaksanaannya tidak ada, ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada, ya. Beberapa poin janji di hadapan masyarakat tertulis lagi, tapi tidak satu pun centang itu yang ada, yang benar, tidak ada. Jadi ini termasuk, ya. Ini termasuk mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, biarlah orang lain terpandang, biarlah kawan go dikelabui. Jadi itu Bapak dan Ibu-ibu jemaah yang berbahagia. Lalu yang selanjutnya, orang yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Orang-orang yang terburuk itu panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Dari Abu Bakrah bercerita bahwa suatu kali seseorang bertanya kepada Rasulullah, orang seperti apakah yang paling baik? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dia bertanya lagi, lalu orang seperti apa yang paling buruk? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih li ghairi. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, boleh kita minta dipanjangkan umur dalam kebaikan. Amal perbuatan kita baik, tapi ada, ya, panjang umurnya tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran kita. Ada itu Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, ada, ya. Kalau kita lihat di pelosok lah contohnya, ya, itu macam-macam saja itu. Belajar ilmu hitam lah, gaik lah 70, masih apa namanya, pakai pemanih jo, ya, merayu ABG juga begitu, ya. Jadi kawan dengan setan, berkawan dengan iblis. Seharusnya, ya, 40 ke atas itu sudah kita sadar. Orang-orang yang sudah 40 ke atas itu sudah mengenal itu akhirat tuh. Ini baik, ini buruk. Ini sudah, itu kita menjalankan saja lagi. Ini orang yang baik. Tapi Bapak dan Ibu lah tuh pangana solat ndak juga ada. Membaca Al-Quran tidak juga ada. Nah, itu yang bermasalah. Dia mendalami ilmu juga, tapi tak pernah sholat. Tidak ada sholatnya apa? Berarti Islamnya tidak benar. Nah, ini manusia yang terburuk juga. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, selanjutnya yang terakhir nih, orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan justru tidak bisa dirasa aman dari keburukannya. Dari Abu Hurairah bercerita bahwa suatu kali Rasulullah berdiri di dekat beberapa orang yang duduk-duduk. Lalu beliau bertanya, maukah kalian aku beritahu siapa orang terbaik dibandingkan orang terburuk di antara kalian? Mereka pun terdiam, tidak menjawab. Beliau mengulang pertanyaan 3 kali. Lalu
Ada seorang dari mereka yang menjawab, "Mau, wahai Rasulullah, beritahu kami siapa orang terbaik dibanding orang terburuk di antara kami." Beliau bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya, orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari keburukannya. Sedangkan orang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan justru tidak bisa dirasa aman dari keburukannya." Hadis riwayat Tirmizi. Bapak dan ibu jemaah subuh yang berbahagia, jadi itulah orang-orang terburuk. Kita bahas ini supaya kita tidak masuk di dalam kelompok ini. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.